Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kita masih melanjutkan serial pembahasan Haqibah Fiqh Siyam wa Asrarihi, serial paket pembelajaran fikih puasa dan hikmah-hikmahnya dalam mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Asaduddin Al-Ayyubi hafizallahu taala. Dan pembahasan kali ini kita memulai dari pembahasan salatul Id. Sebagaimana yang kita ketahui ketika memasuki tanggal 1 Syawal atau di awal dari hari Id, termasuk salah satu sunnah yang dikerjakan adalah sholat Id secara berjamaah. Dan ini yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Maka di sini musannif rahimahullah ta'ala, musannif hafizallahu ta'ala, beliau membahas pembahasan salatul Id menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama tentang masalah hukum dari sholat Id itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah waktu sholat Id. Kemudian yang ketiga adalah sifat atau bentuk atau tata cara dari sholat Id. Untuk yang pertama adalah hukumnya. Sholatul Id hukmuha. Hukum dari sholat Id. Sholat Id hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dalam artian adalah sunnah yang sangat-sangat ditekankan ataupun sangat-sangat dianjurkan. Dan sholat Id bukanlah satu hal yang wajib, namun kendati demikian selayaknya bagi seorang muslim tidak meninggalkan sholat Id. Dan sholat Id selain hukum aslinya adalah sunnah muakkadah, dan dalam pelaksanaannya pun dianjurkan atau disunnahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, dilaksanakan atau ditegakkan secara berjamaah. Itu adalah hukum dari sholat Id. Baik. Kemudian adapun waktunya, pembahasan yang kedua adalah waktu sholat Id. Kapan waktu sholat Id itu dilaksanakan? Sudah maklum atau kita ketahui bahwasanya sholat Id itu dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Pada tanggal 1 Syawal. Nah, permasalahannya adalah dimulai sejak kapan waktu kebolehan untuk menjalankan salat Id. Maka di sini musannif membahas salatul Id waktuha. Salat Id waktunya. Waktunya adalah min tulu'i syamsi ila zawal. Waktu pelaksanaan salat Id adalah sejak terbitnya matahari hingga waktu zawal. Hingga waktu zawal. Waktu zawal adalah waktu mendekati zuhur atau waktu waktu zuhur. Maka di antara waktu ini dibolehkan bagi seseorang atau bagi jamaah untuk melaksanakan sholat Id. Dibolehkan bagi jamaah untuk melaksanakan sholat Id. Dan kalaupun ada orang yang tidak melaksanakan sholat Id, maka diperbolehkan baginya untuk mengqadha sholat Id. Kemudian sifatuha, pembahasan yang ketiga adalah tata cara pelaksanaan sholat Id. Maka di sini ada 2 pembahasan. Yang pertama adalah rakaatan, 2 rakaat. Maknanya adalah sholat Id dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Sholat Id dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat ini ada pembahasan atau perincian. Ada 3 pembahasan. Fil ula, di rakaat yang pertama, sab'u takbiratin, membaca 7 kali takbir, ghaira takbiratil ihram, selain dari takbiratul ihram. Jadi kalau ditambah takbiratul ihram, jumlahnya adalah 8. Maka di rakaat pertama, ketika orang melakukan salat Id, maka dianjurkan ketika dia bertakbir setelah takbiratul ihram menambahinya dengan 7 takbir. Ya, jadi Allahu Akbar. Ya. Kemudian dia membaca doa iftitah. Kemudian dia bertakbir lagi, Allahu Akbar. Allahu Akbar sebanyak 7 kali di rakaat yang pertama. Dan dianjurkan di antara takbir-takbir ini dibaca tasbih, dibaca tahmid, dibaca takbir dan tahlil. Maka membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di antara takbir-takbir yang ada ini. Kemudian pembahasan kedua dari 2 rakaat ini fisaniyah, pada
takbir yang kedua khamsu takbiratin, maka seorang yang sholat Id membaca 5 takbir ghaira takbiratil qiyam, selain dari takbir ketika dia bangkit dari rakaat pertama. Maka ketika bangkit dari rakaat pertama Allahu Akbar, sebelum dia membaca Al-Fatihah, dia membaca takbir sebanyak 5 kali. Allahu Akbar, kemudian diselingi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh juga ditambah salat kepada Nabi. Kemudian bertakbir kembali sebanyak 5 kali. Kemudian yang ketiga, yukra'u ba'dal fatihati fil ula qaf wa fil thaniyati iqtarabat. Maka kemudian yang ketiga dibaca ba'dal fatihah, setelah surat Al-Fatihah fil ula pada rakaat yang pertama qaf, surat qaf. Maka disunahkan membaca surat qaf, ya, qaf Al-Qur'anil Majid di rakaat yang pertama di salat Id. Kemudian di rakaat yang kedua disunahkan membaca surat iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, ya, surat Al-Qamar, ya, di rakaat yang kedua. Kemudian setelah menjalankan dan salat Id ini seperti salat subuh, ya, seperti salat subuh, hanya saja perbedaannya ada di takbir yang ada di rakaat pertama ataupun rakaat kedua. Kemudian pembahasan dari tata cara di sini, wa yusannu, dan disunahkan ba'daha, setelah melakukan 2 rakaat salat Id, khutbatan, melaksanakan 2 khutbah. Maka 2 khutbah ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Maka kalau tidak dikerjakan, salatnya tetap sah. Berbeda halnya dengan Jumat. Adapun Jumat, maka khutbah Jumat, ya, adalah salah satu kewajiban. Baik. Maka di sini ketika khutbah yaftatihul ula bitis takbirat, dianjurkan ketika khutbah yang pertama membuka khutbahnya dengan 9 kali takbir. Jadi ketika dia memulai khutbahnya, maka dia mulai Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Membaca 9 kali takbir. Wathaniyata bisab'in, dan di khutbah yang kedua dengan 7 kali takbir, dibuka dengan 7 kali takbir. Dan dalam mazhab Syafi'i dianjurkan ketika khutbah Id itu khutbahnya 2 kali, seperti khutbah Jumat. Jadi bukan cuma sekali. Dalam artian khutbah pertama selesai, kemudian duduk sebentar, kemudian berdiri lagi khutbah kedua, kemudian baru setelah itu selesai. Dalilnya apa? Dalilnya adalah qiyas kepada khutbah Jumat. Pembahasan yang berikutnya adalah beberapa pembatal modern atau pembatal puasa yang sifatnya kontemporer. Maka di sini disebutkan al-muftiratul mu'asirah, pembatal kontemporer. Ma yuftir, atau hal-hal yang membatalkan. Di sini disebutkan beberapa alat-alat atau beberapa hal yang sifatnya adalah modern, yang dimana hal-hal tersebut termasuk pembatal puasa jika ada orang yang melakukannya ketika dia sedang berpuasa. Maka di sini pertama beliau menyebutkan bukhahu ar-rabu. Bukhahu ar-rabu itu adalah inhaler atau alat obat untuk asma yang dihirup melalui mulut ataupun melalui hidung. Maka ini termasuk pembatal puasa. Alasannya apa? Karena dia adalah ain, karena di dalamnya itu ada cairan obat, ya, yang disemprotkan ke dalam mulut, ya, ada unsur-unsur bercampur dengan obat yang dimasukkan ke dalam mulut ataupun hidung. Maka ini membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah as-sijarah. Sijarah maknanya adalah rokok. Rokok ini juga termasuk pembatal puasa. Maka kalau di siang hari bulan puasa ada orang yang merokok, maka tidak sah puasanya. Kenapa? Karena dia telah memasukkan ain, memasukkan sesuatu, memasukkan unsur benda yang terlihat ke dalam tubuhnya melalui lubang yang terbuka. Maka ketika orang menghirup, ya, asap rokok dari sijarah, dari rokoknya itu, maka dia memasukkan asap rokok ke dalam mulutnya. Maka ini membatalkan puasa.
Yang ketiga adalah al-muda'ah atau asy-syisha atau al-arjilah. Ya, muda'ah atau syisha atau arjilah adalah syisha, sejenis rokok tapi yang rokok Arab gitu ya. Mungkin ada yang mengetahui. Jadi syisha ya rokok yang ada rasa-rasanya, kemudian kemudian disedot. Ya, maka ini juga termasuk pembatal puasa. Ya, termasuk juga pembatal puasa ya yang semakna dengan rokok ataupun syisha adalah vape. Nah, vape ini juga membatalkan puasa karena dia termasuk rokok ya, meskipun dia rokok elektrik. Baik. Kemudian yang keempat adalah tahamil. Tahamil adalah obat yang dimasukkan melalui duburnya. Maka ini juga termasuk pembatal puasa. Jadi ketika berpuasa kemudian ada obat yang dimasukkan melalui duburnya, maka ini membatalkan puasa. Kemudian al-huqan asyirjiyah. Ya, al-huqan asyirjiyah adalah suntikan yang dimasukkan ya, obat dengan suntikan dimasukkan ke dalam duburnya. Ini juga termasuk pembatal puasa. Ya. Kemudian yang keenam adalah kullu ainin tadkhulu minal qubul aw ad-dubur. Setiap benda yang masuk ke dalam kemaluannya atau ke dalam duburnya. Maka ketika di bulan puasa maka kalau ada sesuatu benda yang masuk ke dalam kemaluan ataupun dubur, maka ini bisa membatalkan puasa. Kemudian yang ketujuh adalah mindharul ma'idah. Ya, mindhar al-ma'idah, yaitu alat untuk melihat bagian dalam tubuh. Ya, ketika orang ada satu hal yang ingin dicek, biasanya ada di rumah sakit dicek melalui mulutnya, kemudian dimasukkan alat, ada seperti semacam kamera atau yang misalnya untuk mengecek ya kondisi tubuhnya ya, dengan memasukkan hal tersebut, maka ini termasuk pembatal puasa karena dia sudah memasukkan sesuatu ke dalamnya. Ya. Nah, termasuk juga di sini adalah alat bantu pernafasan. Tabung oksigen yang dipasang kemudian dimasukkan selang ke dalam tubuhnya, ini juga termasuk pembatal puasa. Kemudian yang kedelapan adalah kullu ainin tadkhulu abrol anfi wal fam. Setiap benda yang terlihat yang masuk melalui hidung ataupun mulut, maka ini juga termasuk pembatal puasa, seperti yang tadi kita sebutkan, seperti selang yang dimasukkan ke hidung untuk pernafasan, maka ini juga termasuk pembatal puasa ya. Atau mungkin obat tetes yang dimasukkan ke hidung, maka ini juga termasuk pembatal puasa. Kemudian yang terakhir yang disebutkan di sini, yang ke-9 adalah al-qistarah al-bauliyah. Ya, al-qistarah al-bauliyah yaitu selang yang digunakan untuk mengeluarkan air kencing melalui kemaluannya. Maka ini juga termasuk termasuk pembatal puasa. Ketika selang kateter itu dimasukkan ke dalam kemaluan, maka ini membatalkan puasa karena ada ain, ada sesuatu benda yang dimasukkan ke dalam kubulnya. Demikian, wallahu taala alam.